Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film komedi yang tayang di Disney Hotstar berjudul Agen Dunia. Kita sama aku, ke orang tua kamu tuh Sunda banget. Nenek saya itu masih sepupu saudara jauhnya Bupati Suga Kencana. Kabupatennya di mana itu, Pak ya? Lanangan model begini kok diperjuangkan? Sebelum nonton videonya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue gitu supaya gue makin semangat bikin video dan juga agar channel gue ini makin berkembang. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga ya biar tahu update terfilm terbaru. Ini disutradarain oleh Hervin Yofianto yang sebelumnya emang jago banget nulis film-film drama keluarga. Dan untuk aktor-aktornya diperankan oleh Baim Wong sebagai Jamal, ada Onardo Leonardo atau Onat yang dulu dia sempat main film Pretty Boys, dia memerankan sebagai seorang koordinator penonton bayaran yang banci-banci gitu. Hai. Yang lumayan fenomenal saat itu. Juga ada Clara Bernadette memerankan sebagai Citra. Jujur sih gue awal pertama nonton film ini tuh gak ada ekspektasi gimana-gimana, kayak pengen nonton aja gitu, menambah referensi nonton film komedi yang gak ada komikanya, karena biasanya kan film-film komedi yang lucu tuh ya film-film Ernest gitu kan, film-filmnya ada komikanya, tapi ini kan gak ada komika sama sekali gitu. Ini menceritakan tentang seorang Jamal gitu ya, Baim Wong, dia itu orang Batak ya, orang Batak banget. Dia adalah calo serba bisa, agen palu gada, apa aja dia bisa kerjain demi cuan gitu. Suatu hari dia mendapatkan klien, sepasang muda-mudi yang pengen menikah, tapi terhalang karena orang tuanya itu beda suku gitu, dan mereka orang tuanya nggak klop lah gitu, pernikahannya terancam karena perbedaan suku yang sangat kental. Jujur sebenarnya sih ide ceritanya tuh menarik gitu ya, tentang kegelisahan kegelisahan calon pengantin atau mungkin calon besan yang ketika mereka ingin menikah tapi terhalang oleh perbedaan suku, terutama suku Jawa sama suku Sunda ya, meskipun mereka satu pulau, cuman adat istiadatnya berbeda gitu. Dan konflik itu sebenarnya deket ya, relate ya, karena kebetulan keluarga gue orang Sunda, suami gue orang Jawa, ya ada lah gitu kayak kerabat-kerabat gitu kan, yang pokoknya mirip-mirip sama film ini. Oke, kita masuk aja ke pros and cons-nya gitu. Untuk pros-nya, tadi yang gue bilang tadi gitu, sebenarnya isunya tuh menarik gitu ya. Perbedaan suku yang menjadi kendala ketika menikah gitu. Bahkan jujur aja nih gitu, gue agak curcol. Bahkan gitu, jadi gue pernah punya saudara lah gitu. Cowoknya Sunda, ceweknya Jawa, ketika mau menikah ada kerabat yang ngomong, wah ini kalau cowoknya Sunda, ceweknya Jawa ini nggak bakal berhasil nikahnya. Sampai segitunya gitu. Dan ini memang berhasil, kegelisahan-kegelisahan itu dituangkan di film ini dalam bentuk komedi. Ada beberapa jokes gitu ya. Jadi terutama pas saat si bapaknya, cowoknya bapak ceweknya ini ada benturan lah gitu, dan untuk bahas masalah bahasa juga. Jadi memang dalam bahasa Sunda contohnya gitu ada kan ambu gitu, artinya ibu gitu. Kalau di bahasa Jawa ambu itu artinya mambu. Terus gandeng gitu. Gue tahu kalau Sunda tuh gandeng tuh artinya berisik. Cuman mikirnya gandeng tuh digandeng. Untuk karakter-karakter di film ini sih gue rasa juga semua porsinya sih pas, sangat masing-masing karakternya diciptakan kuat. Terutama mungkin kalau cowok-cowok, gue yakin banyak yang bilang betah nonton film ini gara-gara Clara Bernadette cantik banget sini, emang gue akuin lah gitu. Dan ya make upnya juga gue suka banget itu, make upnya, terus eyeshadownya pinky-pinky gitu, tapi tidak berlebihan gitu, pas lah. Kalau untuk acting para aktornya sih gue rasa di sini kan Baim Wong ya, dia sebagai orang Batak yang calo serba bisa gitu, gue rasa sih pas dia meranin ya. Kita percaya lebih believable gitu, karakter ada gitu, orang kayak gitu yang bermulut besar lah, yang tukang ya agak ngebual, yang pinter ngemeng gitu demi dapetin cuan. Jadi cocok, gue percaya gitu ada Baim memerankan tokoh itu dengan pasti, gue bilang. Terus kalau untuk acting yang lainnya sih, terutama untuk Onat ya, dia kan di Pretty Boys tuh kan emang jadi banci banget ya dia, meskipun di sini dia sebagai laki ya, bukan lelaki tomboy lagi, tapi cowok tomboynya kadang masih suka kelihatan sih. Nah untuk cons-nya sayangnya komedi-komedi lain di luar konflik calon besan itu tuh bagi gue terlalu banyak yang kayak absurd gitu, nggak lucu, mohon maaf, garing, treatmentnya tuh lawas gitu. Bahkan ada beberapa karakter yang kayak jadi gini, gue pernah nonton gitu ya di stand up comedy gitu, kalau kata Cing Abdel gitu, namanya lucu itu jangan try to be funny ya, ngerti kan maksudnya gitu. Tapi ada karakter di sini yang entah dari karakternya ya atau mungkin dialognya ya
try to be funny, temen jadinya malah nggak lucu gitu. Beda sama yang lucu alami, lucu natural. Nah yang anehnya lagi, chemistry antara si Onat sama si Claranya itu gak kelihatan. Gue kayak gak percaya mereka tuh adalah sepasang kekasih yang saling mencintai, yang saling berjuang untuk menikah tuh gak ada gitu. Memang digambarnya dari awal kan mereka berantem terus gitu kan. Ya si Claranya nggak tahu, gue apa nggak ngerti apa emang dibikin karakter kayak gitu. Udah IBT lo main-main aja, lo acting aja gitu. Karena gue ngerasa kayak lebih cocok jadi kayak best friend sister-sisteran gitu, nggak kayak jadi calon pasangan untuk menikah. Terus ada beberapa mungkin misalnya kayak karakter development-nya ya agak patah-patah. Jadi dari si kedua orang tuanya ini kan awalnya musuhan banget gitu, sampai tiba-tiba akhirnya si orang tuanya si ceweknya ini mau nyumbangin darah gitu. Terus akhirnya diam-diam mereka akhirnya mereka setuju untuk nikahin anaknya juga tuh transisinya tuh kayak kurang beralasan aja sih gitu, kayak tiba-tiba aja. Dan jujur gue sih agak kayak ketipu aja sih sama posternya kan gambarnya sepasang pengantin Jawa sama Sunda. Nah gue tuh di endingnya gue ngiranya bakal happy ending gitu, tapi ternyata kan dibuat gantung kayak gitu. Nah gue tuh agak kaget tuh, gue pas abis hah udah nih gitu doang. Tapi ya mungkin emang karena ini film komedi gitu, jadi mungkin sengaja dibikin lah sama saudaranya biar endingnya kayak gitu. Sebenarnya ini overall idenya menarik, relate, tapi untuk komedinya sendiri ya. Jadi kalau untuk skornya gue kasih nilai 5,7 dari per 10. Ya teman, ini kan jangan jadi patokan nih, karena temen gue ada yang suka sama film ini. Katanya lo nonton gak usah terlalu serius gitu, atau mungkin dua channel lain skornya bagus tentang film ini. Jadi jangan jadi terlalu patokan ketika gue bilang gak suka, skornya jelek gitu. Karena tiap orang pasti punya experience beda-beda ketika nonton. Mungkin ada yang relate, ada yang jokesnya kena. Ya gue yakin emang setiap film komedi pasti ada hit and miss-nya gitu. Cuman ya gue saranin kalau emang penasaran coba nonton aja, yang pengen lihat Clara Bernadette atau fansnya Mbak Imong pengen lihat dia acting lagi ya setelah dia terakhir main film bebas. Oke, bagi yang udah nonton gitu, mungkin yang setuju sama pendapat gue silakan tulis di komen, atau yang kurang setuju yang anggap film ini kayak filmnya lucu kok, lo nya aja kali lo terlalu serius gimana, silakan, nggak apa-apa tulis aja di kolom komentar. Depannya silakan mungkin mau punya request film apa nih yang bakal gue bahas, gue review di sini, kita sharing-sharing. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.